Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan, amma ba'd. Segenap kaum muslimin wal muslimat pencinta tilawatil Qur'an rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya masih menjelaskan tentang hukum nun sukun ataupun tanwin. Video sebelumnya saya sudah jelaskan hukum nun sukun ataupun tanwin yang pertama itu disebut dengan izhar. Silahkan kalian cek video sebelumnya. Sudah saya jelaskan bahwa izhar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama izhar mutlak dan yang kedua disebut dengan izhar halki. Maka pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum nun yang kedua. Apa hukum nun ataupun tanwin yang kedua? Yaitu disebut dengan idgham. Apa yang disebutkan dengan idgham menurut bahasa? Yang disebut dengan idgham menurut bahasa ataupun menurut lugawi, yaitu sesuatu dimasukkan ke dalam sesuatu. Itu namanya idgham menurut bahasa. Misalkan memasukkan air ke dalam gentong, itu disebutkan dengan idgham. Kalau menurut istilah ahli tajwid yang disebutkan dengan idgham, apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka disebutkan dengan idgham istilah ahli tajwid. Ada berapakah huruf idgham? Yaitu huruf idgham berjumlah 6 huruf. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Kalau disambungkan menjadi kata yarmaluna. Terbagi berapakah idgham itu? Yaitu di sini saya jelaskan idgham terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebutkan dengan idgham bigunnah dan yang kedua disebut dengan idgham bila gunnah. Huruf idgham yang berjumlah 6 itu dibagi menjadi dua. Yang 4 disebutkan dengan idgham bigunnah dan yang 2 disebutkan dengan idgham bila gunnah. Yang 4 itu huruf pertama ya dan kedua nun, ketiga mim dan keempat waw. Adapun huruf idgham bila gunnah yaitu cuman 2, ro dan lam. Baiklah, kita contohkan dalam video kali ini. Nun sukun bertemu dengan iya. Contoh yang pertama, cara membacanya harus memakai dengung. Dengungnya itu berdurasi 2 harkat. Nun sukun bertemu huruf pertama iya. Contoh, may yaqul, may yaqul, gitu ya. Jadi harus ada dengung. May yaqulu amanna, gitu contoh. Dan yang kedua, nun sukun bertemu dengan huruf nun, maka disebutkan dengan idgham bigunnah. Cara membacanya min nafsi wahidah, min nafsi wahidah. Jadi kalau membacanya min nafsi salah, may yaqulu salah, harus ada dengung. May yaqulu min nafsi wahidah mim masad. Dan yang terakhir, nun sukun bertemu dengan huruf waw, min waraihim. Ini contoh daripada idgham bigunnah.
Dan contoh yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu dengan huruf pertama yaitu ro. Yang disebutkan dengan idgham bila gunnah itu tanpa didengungkan. Jadi bacanya mir rabbik, mil labanin, mil labanin tanpa dengung. Jadi kalau membacanya memakai dengung, maka menurut istilah ahli tajwid itu cara membacanya salah kalau memakai dengung. Mil labanin, mil labanin. Kalau membacanya mil labanin salah. Contoh yang kedua yaitu tanwin bertemu dengan huruf keempat ini, maka disebutkan dengan idgham bigunnah. Wujuhu yawma idzin. Huruf H yang bertanwin dengan tanwin domaten bertemu dengan huruf iya. Wujuhu yawma idzin. Dan contoh yang kedua, tanwin fathaten bertemu dengan huruf nun. Idzaman nakhirah. Dan contoh yang ketiga yaitu tanwin bertemu dengan huruf mim, ya. Abidum ma'abattum, abidum ma'abattum. Dan contoh yang keempat yaitu tanwin bertemu dengan huruf waw. Habbau wa nabata, habbau wa nabata. Yauma idzin na'imah. Ini contoh tanwin kasroten bertemu dengan huruf nun. Jadi semua ini yang disebutkan dengan idgham bigunnah itu harus ada dengung. Durasi dengungnya itu 2 harkat, 1 alif ataupun 2 harkat. Kalau membacanya tanpa dengung maka hukumnya itu salah. Misalkan wujuhu yawma idzin salah, idzaman nakhirah salah. Jadi harus ada dengung. Idzaman nakhirah. Contoh idgham bila gunnah, tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yaitu ro dan lam tanpa dengung. Nafsul li nafsin, syaitonir rajim. Jadi yang disebutkan dengan idgham bila gunnah ini tanpa memakai dengung. Nafsul li nafsin, syaitonir rajim. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.